sampaikan Ami, terakhir Ami. Terakhir, yang mau sampaikan. Reza siapa yang briefing kamu kok kamu tolol banget. Waduh, sepertinya semakin hari semakin memanas ini ya. Waduh. Kan katanya sekarang kalau ada apa-apa update ya di medsos, soalnya nanti biar nggak banyak yang kegiring opini lagi. Ingat kan kalian beberapa waktu lalu tuh aku belum dapat panggilan buat jadi saksi. Setiap sidang itu ditanya, kapan sidang kok nggak datang, takut ya segala macem datang padahal bukan jadwalnya. Nah, aku udah dapat info kalau misalkan jarumnya mana ya, Beb? Jarumnya untung. Itu hari Kamis itu ada pemanggilan saksi-saksi. Nah, saksi-saksi salah satunya dokter. Jujur saya sebagai pengacara juga agak bingung ya. Ini di awal rame itu kan beritanya pemerasan. Nah, kalau bicara pemerasan, setahu saya pernah jadi korban pemerasan. Saya juga banyak menangani kasus-kasus pemerasan. Pemerasan itu biasa di mana-mana si pelaku yang akan aktif mengintimidasi si korban, bukan si korban yang menghubungi si pelaku. Dan setahu saya kalau namanya pemerasan itu dengan ancaman kekerasan itu tidak ada negosiasi. Gua minta 5 juta, ya lo kasih gue 5 juta, enggak, awas. Tapi kan dalam peristiwa ini, sepengetahuan saya, informasi yang saya dapat, itu kan ada negosiasi ya. Oke, jadi kalau menurut abang pemerasan itu harusnya nggak ada negosiasi? Harusnya nggak ada negosiasi. Oke, baik. Dan harusnya si pelaku lah yang intens ngincer atau menekan si korban, bukan awalnya. Informasi dari klien saya kan awalnya justru si yang mengaku korban ini yang kepingin menghubungi si pelaku gitu. Henti saya ketawa sih kemarin, tidak henti saya ketawa dari yang dikatakan pelangap-pelongo, dia yang terpelangap-pelongo. Saya belum baca nih komen kalian ya, saya nggak pakai kacamata. Kalian dengerin aja ocehan saya. Dari terdakwa yang mengatakan Dokter Reza itu si pelangap-pelongo, yang akhirnya dia terpelangap-pelongo, sampai akhirnya dia berakting menjadi lawyer ya, sehingga lawyernya sendiri bingung karena sebagai terdakwa dia sudah main acting-actingan jadi lawyer. Main acting-actingan jadi BPOM, aduh main acting jadi lawyer, jadi BPOM gitu. Dia lupa pada poin utamanya untuk membebaskan dirinya dari tuduhan pemeras dan TPPU ya. Tapi kalian itu harus smart ya. Dalam tindak pidana yang dialami oleh terdakwa, niat awal terdakwa untuk memeras itu nyata. Mengenai terdakwa yang tidak memahami, yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Treatment adalah perawatan atau perlakuan. Jadi kegiatannya. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi. Jadi produknya meureun barangnya. Ini adalah produk ya, produk. Ini ada apa? Kayak jendolan-jendolan, ini ada yang ada yang kayak koin gitu, pipi. Ini produk. Terus kalau mau dipakai kerokan nih, begini ya, begini. Tapi terserah dokter ketang. Salah ini mah Google salah, aku juga salah. Bener kata dokter, bener. Tentang treatment, ada suntik, jarum suntik. Dan treatment itu seharusnya digunakan, bukan dijual gitu ya. Tapi itu ternyata dijual. Kalau itu dijual, itu melanggar bos, undang-undang kesehatan dan lain-lain. Jadi menurut saya, penjelasan dari NM terkait dengan treatment dimaksud itu bagus.
Ngomongnya pelangap-pelongo, beneran pelangap-pelongo. Gue kira ya cuma di sosial media doang, tapi nyatanya juga pelangap-pelongo. Ini video selebrasi pelukan-pelukan mereka ini menggelitik sebenarnya ya. Gue nggak tahu ya selebrasi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan. Karena di persaingannya nggak ada sesuatu yang gong banget tuh, nggak ada sesuatu yang breakthrough banget itu, nggak ada kayaknya. Makanya begitu video ini lewat di benak gue langsung muncul kayak, wah ini kayak anak SD yang baru bisa baca, tiba-tiba baru bisa nulis gitu kan. Terus orang tuanya kayak bangga gitu. Karena kayak, wah anak gue udah bisa baca, anak gue baru bisa nulis gitu. Bangga kayak begitu. Ini kayaknya mirip kayak gitu. Oh ternyata si RG ini udah bisa ngomong ya, udah gak pelangap-pelongo ya, walaupun masih pelangap-pelongo tapi udah bisa ngomong dikit lah gitu. Jadi kayak mereka tuh membanggakan hasil si RG ini bisa ngomong. Belum sampai di tahap kualitas omongannya, masih ya sekedar yang penting bisa ngomong dulu aja sih. Dan ini sebenarnya menjawab pertanyaan kita semua, kemana sih si RG, si abu-abu selama ini gitu, kok nggak pernah datang ke persidangan, nih sekali datang ternyata begini. Mereka tuh kayaknya selama ini lagi nyiapin narasi-narasi, lagi mencari kemungkinan-kemungkinan terburuk bagaimana kalau si RG ini nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan. Tapi di balik produk yang nggak berkualitas pasti ada orang yang nggak berkualitas juga. Saking keseringannya dia ngerubah BAP sampai dia lupa ya kalau misalkan kesaksian yang kemarin dia berikan di persidangan itu beda sama BAP yang dia berikan kepada kepolisian. Dan bodohnya lagi hakim selalu membela dan mengiyakan apa yang dia katakan. Tapi anehnya lagi hakim sepertinya berat banget sama DRG karena setiap DRG memberikan jawaban hakim selalu menjawab yang penting dijawab. Sudah ya yang penting dijawab. Sudah yang penting dijawab meski jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Aneh. Warning dari pengacaranya Mbak Nikita Mirzani untuk melivekan acara sidang Nikita Mirzani. Ini salah satu bentuk yang saya menangkapnya ini adalah isyarat bahwa pengawalan secara publik dibutuhkan untuk menolong Nikita Mirzani. Ada apa gerangan? Aku sampai mikir kenapa kok pengacara dari seorang Nikmir meminta untuk kawan-kawan itu share live sebanyak-banyaknya di media sosial. Apa pesan yang ada di dalamnya ini? Apa yang ingin disampaikan oleh Bapak pengacara ini gitu loh. Kasus Nikita Mirzani akan lanjut digelar pada hari Kamis besok dengan agenda mendatangkan saksi-saksi lain. Dokter detektif salah satu yang dipanggil untuk hadir di persidangan, menjadi saksi meringankan Nikita Mirzani, akan memberikan gebrakan heboh di persidangan. Reza Gladys yang nampaknya ketar-ketir, bersama Fitri Salhuteru, menyerang habis-habisan Nikita Mirzani di media sosial. Dengan tujuan menggiring opini publik, Fitri juga kerap menjatuhkan citra baik Nikita Mirzani sebagai pemeras dan penipu. Pengacara Nikita Mirzani membaca sesuatu atau mereka memang membutuhkan bantuan dari masyarakat banyak. Kita tahu Nikita Mirzani ini walaupun di media sosial begitu arogan ya, tetapi di dalam dunia nyata dan terlebih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Apalagi tentang ojek online begitu sayangnya Nikita Mirzani kepada mereka. Jadi kita jangan melihat sosok Nikita Mirzani yang ya memang dia membranding dirinya seperti itu di media sosial ataupun dia membranding dirinya sebagai artis yang seperti itu begitu. Tetapi dari kasus ini kita bisa melihat kalau toh pun dikatakan pemerasan itu sudah diakui bahwa itu bukan pemerasan, bahkan yang mengakui adalah pelapor sendiri. Jadi kawan-kawan untuk Kamis depan kita bantu pengacara dari Nikita Mirzani untuk share live sebanyak-banyaknya agar tidak ada kecurangan di dalamnya.